Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Kali ini kita sedang berada di Pengadilan Agama Kendal. Di samping kanan kiri atas bawah saya perkenalkan nama kelompok saya. Lebih dari saya dulu, saya Satria Arya Yuda Widiatmoko dengan NIM 711. Saya Muhammad Danda Evantrino dengan NIM belakang 715. Saya Kalisa Nasya Permana dengan NIM belakang 714. Saya Dinda Talezara dari NIM belakang 712. Saya Reza Yuda Sakti dengan NIM belakang 713. Dalam melakukan tugas observasi, kelompok kami memilih pengadilan agama yang berada di Kabupaten Kendal, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Sebelum melakukan tugas observasi, kami telah terlebih dahulu mengirimkan surat izin observasi kepada pihak Pengadilan Agama Kendal yang bertujuan untuk menyesuaikan jadwal hakim yang akan kami wawancarai. Observasi kami lakukan pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan narasumber Bapak Hakim Mufarikin yang hasil ringkasan observasinya akan dijelaskan teman saya pada scene selanjutnya. Sesuai UU nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menjelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbullah kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jika salah satu dari suami atau istri melakukan kekerasan fisik sudah memasuki ranah pidana dan salah satu pihak yang menjadi korban akan melakukan pengaduan ke kepolisian. Nah, untuk perceraian itu sendiri hanyalah menjadi sebagian alasan dari adanya tindak kekerasan fisik. Kalau untuk kasus KDRT-nya itu menjadi urusan pengadilan negeri, dan untuk pengadilan agama hanya mengurusi alasan proses perceraian saja. Prosedur khusus dari Pengadilan Agama Kendal yang harus diikuti untuk kasus perceraian, yang pertama akan ada gugatan. Lalu dari gugatan tersebut Pengadilan Agama akan menerima. Setelah itu akan diberikan kepada majelis. Lalu setelah itu ketua majelis akan menentukan hari sidang. Setelah masuk ke persidangan, itu menjadi ranahnya para hakim. Kalau tugas dari panitera itu sendiri, setelah panitera menerima berkas, panitera hanya mengurus administrasinya saja. Selanjutnya kami juga menanyakan tentang kasus apa yang paling berat yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Kendal. Dan itu mengenai apa kasusnya. Dari pihak Pengadilan Agama Kendal sendiri menjawab sebetulnya tidak ada perkara yang berat, karena itu sudah menjadi tugas dari seorang hakim pengadilan agama untuk menyelesaikan sebuah perkara yang diterima. Karena tugas dari hakim adalah untuk menggugat alasan apa perkara itu terjadi, apa yang digugat dari sebuah perkara, dan apa objek dari perkara tersebut. Apa saja perbedaan dari putusan perkara dari dicabut, dikabulkan, ditolak, dan tidak diterima? Nah, jadi perbedaan dari istilah-istilah di atas tersebut itu yang pertama adalah yang putusan itu tidak diterima karena ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan. Antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat. Jika putusan ditolak, itu karena bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya, bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak. Lalu, jika putusan dikabulkan, itu karena dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti. Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim. Apa saja tugas pokok dari hakim? Nah, yang pertama itu menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan memasukkan dalam buku kalender persidangan. Yang kedua, memimpin dan mengikuti sidang-sidang sebagai ketua majelis, atau bisa juga sebagai anggota. Yang ketiga, selaku ketua majelis menetapkan hari sidang. Yang keempat, bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya bersama panitera pengganti sebelum sidang berikutnya.
Yang kelima yaitu menandatangani putusan dan penetapan bersama panitera pengganti. Dari data yang diberikan panitera kepada kelompok kami, dijelaskan bahwa di dalam Pengadilan Agama Kendal masih lebih banyak terjadi cerai gugat dibandingkan cerai talak. Yang menjadi faktor cerai gugat lebih banyak adalah karena di daerah Kendal masih banyak masyarakat yang terlibat faktor ekonomi yang menyebabkan para istri melakukan cerai gugat terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama Kendal. Nah, setelah melakukan sesi wawancara tersebut, Pak Hakim selaku pihak dari Pengadilan Agama Kendal memberikan kami izin untuk melihat-lihat aktivitas apa saja yang ada di sana, dan berikut merupakan cuplikannya.